Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik. Sebelumnya tadi ini udah sarapan atau belum? Sudah sarapan. Baik. Tadi perjalanannya ke sini bagaimana? Apakah macet atau ada kendala saat di jalan? Alhamdulillah perjalanan pas ke sini itu aman dan selamat sampai di sini. Baik. Tadi ke sini sama siapa? Kebetulan tadi di sini diantar sama kakak. Baik. Tujuan ke sini untuk apa? Tujuan saya ke sini ingin menyampaikan tentang masalah saya terkait lingkungan sekolah yang bagus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Zainal Nafasa. Di sini saya sebagai konselor yang akan memandu jalannya proses konseling pada hari ini. Dan bisa diperkenalkan juga nama kami siapa? Nama saya Adinda Wardinalita dan biasanya bisa dipanggil Dinda. Baik. Dinda, sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai informed consent atau persetujuan konseling. Ya, lembar ini bertujuan untuk memastikan bahwa kamu memahami dan menyetujui seluruh proses konseling yang akan kita lakukan. Baik. Dalam proses konseling ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk menceritakan pengalaman, perasaan, dan masalah yang sedang kamu hadapi. Semua informasi yang kamu sampaikan ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan konseling dan pembelajaran. Sampai sini apa ada yang menanyakan? Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, sesi konseling ini akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit. Dan identitas serta informasi yang kamu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak lain, dan kamu berhak untuk bertanya, menghentikan atau mengakhiri sesi ini apabila kamu merasa tidak nyaman, karena dalam sesi proses konseling ini tidak ada paksaan. Terakhir, saya ingin memastikan bahwa persetujuan ini diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila Anda sudah memahami dan menyetujui seluruh penjelasan ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan yang saya berikan. Ini beserta daftar hadirnya ya. Baik, silahkan terlebih dahulu. Sudah dilanjutkan bagaimana?
Baik, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Dinda pada sesi konseling hari ini? Perasaan saya pada hari ini alhamdulillah cukup baik. Apakah Bunda sehat atau sedang sakit? Alhamdulillah saat ini keadaan saya sehat dan tidak sakit. Apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk datang dan berbicara dengan saya pada proses konseling hari ini? Tujuan saya ingin menyampaikan tentang lingkungan kondisi sekolah saya yang toksik. Karena saya kan tidak ada teman cerita, makanya saya datang ke sini. Tentang lingkungan sekolah yang toksik. Lalu hal apa yang kamu harapkan bisa kamu dapatkan dari sesi konseling pada hari ini? Hal yang saya harapkan tentunya pasti kayak bisa menerima teman-teman saya yang toksik tadi, Pak. Bisa menerima mereka dengan baik. Lalu bisa kamu ceritakan seperti apa lingkungan sekolah yang toksik yang kamu rasakan itu? Menurut saya, lingkungan kelas sekolah yang toksik itu kan tergantung dari teman-temannya. Nah, kebetulan kelas saya ini lingkungan pertemanannya juga tuh kayak toksik. Kayak ada toksik kelas, ada yang kayak memanfaatkan saya. Jadi kamu merasa lingkungan sekolah toksik itu karena teman-teman kamu itu kayak segel-segelan, terus kayak juga memanfaatin kamu gitu ya? Yang tak benar itu yang membuat saya merasa kalau lingkungan sekolah saya itu toksik. Baik. Menurut kamu, situasi seperti apa yang di sekolah yang paling merasa kamu itu buat tidak nyaman? Situasi yang membuat saya tak nyaman itu ketika ada salah satu teman saya yang kayak memanfaatkan saya gitu, bahkan kayak mintain tugas ke saya, terus tanya-tanya ke saya. Padahal itu pertanyaannya menurut saya itu kayak nggak layak ada jawabannya gitu. Kayak mereka tuh sudah tahu jawabannya, tapi itu masih tanya-tanya ke saya. Baik, jadi yang membuat kamu merasa tidak nyaman itu karena teman-teman kamu itu memanfaatin kamu gitu ya, terus sering tanya-tanya hal yang menurut kamu itu kayak nggak penting atau nggak perlu ditanyakan, dan mereka juga udah paham sebelumnya. Benar-benar kayak gitu. Baik. Lalu sejak kapan kamu mulai merasakan bahwa lingkungan sekolah kamu ini toksik? Sejujurnya saya itu udah ngerasain lingkungan sekolah saya toksik itu pas awal-awal masuk kan. Karena pas hari pertama masuk itu kayak saya sudah lihat kucing-kucingnya itu kayak kayaknya ini nggak satu deh. Soalnya itu ada yang satu deret itu mereka tuh satu sekolah gitu. Dan setelah minggu kemudian itu baru muncul sifat-sifat aslinya, dan ternyata itu mereka tuh kayak manfaatin saya, kayak deketin saya pas ada momen aja gitu. Jadi saya bisa memahami bahwa situasi ini membuat kamu merasa kurang nyaman, ya. Lalu siapa saja pihak yang terlibat atau paling berpengaruh dalam situasi tersebut?
Pihak yang terlibat dan berpengaruh pastinya di teman kelas ya Kak, karena kan kita kan sehari-hari juga sama teman kelas itu, dan hampir kayak semua teman kelas itu ya kayak gitu Kak, kayak minta-minta jawaban ke aku dan minta-minta. Jadi teman kelas kamu merasa teman kelas kamu itu memanfaatkan kamu karena suka nyontek kamu gitu ya? Ya tapi juga ada juga kayak mereka itu kayak apa ya, kayak bergabung gitu sama aku kalau ada panggilan rapat terus dipanggil sama guru itu pastinya itu kayak nunjuk aku kayak gini aja padahal kan mungkin mereka itu bisa gitu loh Kak, tapi mereka tidak selalu nunjuk aku. Berarti kamu sering kayak dibuat cacingan gitu ya? Ya benar. Ya baik. Lalu menurut kamu apa dampak lingkungan sekolah yang toksik itu terhadap perasaan dan pikiran kamu? Menurut saya dampaknya itu pasti negatif ya Kak, karena kayak membuat saya kayak nggak semangat sekolah, kayak mau sedikit berangkat sekolah. Maka yang berangkat sekolah ujung-ujungnya kan kalau misalnya dites kan kayak dilihat gitu sama teman-teman, dan kayak gimana ya, kayak males gitu sekolah karena ya temennya kayak gitu. Jadi kamu berdasarkan masalah itu kamu menganggap kalau kamu itu kayak malas buat sekolah gitu, karena kamu merasa kayak ya udah teman kamu itu pasti kayak gitu terus gitu kan? Ya Kak, karena kayak males gitu, dan aku juga pada suatu hari itu karena kayak males banget berangkat sekolah, karena ya gitu pas di sekolah itu aku pernah dulu sempat melakukan itu udah dimana itu bahasa Indonesia, itu kayak males berangkat sekolah. Baik. Lalu bagaimana itu menurut kamu, bagaimana lingkungan sekolah yang toksik itu berpengaruh terhadap motivasi belajarmu atau kehadiranmu di sekolah? Sangat berpengaruh ya Kak, karena kayak lingkungan sekolah yang toksik itu kayak membuat kita kadang itu males belajar, karena kan kayak gitu Kak. Masalahnya kalau aku belajar, aku ngerjain tugas kayak malam-malam, tadinya teman-teman aku kayak dengan enaknya dia itu nempel tugas aku gitu kan Kak. Jadi kalau semalam itu aku begadang ngerjain tugas itu. Jadi kamu itu merasa kalau lingkungan sekolah yang toksik itu berpengaruh terhadap kehadiran kamu sekolah karena kamu merasa kayak malas buat berangkat ke sekolah. Iya benar. Jadi hal apa yang menurut kamu paling berat yang kamu rasakan sejauh ini? Hal yang paling berat itu ya itu kan kita kalau dicontohin itu kan apa ya, kayak kita kan udah ngerjain dari malam-malam, terus kan tiba-tiba dia datang nyantai, dan yang paling buat aku kesel kalau nyantai itu dia itu nulisnya tuh sama persis dan kayak gak diganti gitu loh Kak. Nah, pas udah nyantai itu biasanya tuh kayak disebarin gitu ke teman-teman yang lain tanpa kayak minta pendapat aku boleh atau enggak, kayak disebarin ke yang lain gitu. Jadi yang saya tangkap itu kamu kayak merasa kesal karena teman kamu itu langsung kita contohkan tanpa berusaha terlebih dahulu, dan bahkan hasil contohkannya dari hasil jawaban kamu itu juga disebarkan kepada teman-teman yang lainnya ya. Ya benar Kak.
Baik, dalam sesi ini kira-kira apa yang ingin paling kamu fokuskan untuk kita bahas bersama? Aku tuh pengen fokus untuk bisa menerima teman-teman aku yang tadi itu Kak, dan pengennya itu kayak menghilangin sifat enakan ini. Jadi kamu pengen menerima teman-teman kamu dan ngilangin rasa nggak enakan kamu sama teman-teman kamu itu. Ya benar Kak, karena kan kalau misal kita punya nyari yang tegas, ketika kita pengen nempel itu kan bisa sih kita kayak orangnya kayak nggak mau, tapi itu aku nggak bisa kayak nggak enak gitu ya. Baik. Saya bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi, apakah kamu bersedia bekerja sama untuk mencoba memahami dan mencari cara untuk menghadapi masalah lingkungan sekolah yang toksik yang sedang kamu hadapi saat ini? Ya, saya bersedia karena saya juga pengen kayak terlepas gitu loh dari lingkungan yang toksik ini. Jadi pengen berubah jadi lebih baik. Sebelumnya, bisakah kamu ceritakan pengalaman di sekolah yang paling menggambarkan lingkungan toksik yang kamu rasakan ini? Jadi pada sebenarnya itu kan aku berangkat sekolah di keadaan pagi. Nah, terus juga udah rame, kan aku datangnya lumayan telat. Nah, terus aku buka pintu kan. Nah, teman-teman itu kayak langsung bilang gini, dia dong tugas fisika yang kemarin, terus itu tanya lagi, dia matematika tadi, nanya tugas. Soalnya sebelumnya itu kan ada pembelajaran hari, nah tugasnya itu banyak banget Kak, dan harus dikumpulin dari hari itu. Nah, aku kira kan teman-teman aku pada ngerjain semua ya, kan deadline-nya besok, mepet waktunya. Ternyata kayak sedikit gitu yang ngerjain dan malah menjualin dari aku. Di situ aku sudah sempat bilang gini, aku lihat ini dari buku, nggak apa-apa kan, nanti salah. Terus dia bilang, nggak apa-apa gitu, kayak maksa gitu. Akhirnya ya aku kasih. Baik, jadi teman-teman kamu itu yang nyontek kamu itu bukan hanya satu orang, tapi banyak gitu ya? Iya benar Kak, banyak. Hampir ya mungkin itu yang selalu nyontek aku itu ada 3 anak. Itu dia itu selalu nanya-nanya aku, dan jawabannya itu kayak langsung disebarin gitu. Baik, jadi kamu kayak merasa kayak kamu kesel gitu kan, karena teman-teman kamu itu nggak ada usaha buat ngerjain dulu tapi langsung nyontek sama kamu. Iya benar Kak. Dan juga ada salah satu teman aku, yaitu setiap malam pasti WA aku dan dia nanyain tentang PR apa aja. Besok itu ada PR apa aja. Padahal dia itu kemarin itu juga masih gitu loh Kak. Kenapa Kak harus setiap hari tanya aku? Dan kalau nggak aku jawab pasti dia itu spam, kayak telepon aku, ngechat spam aku gitu Kak. Selalu kayak gitu. Ya, Lalu apa yang kamu rasakan saat kejadian itu berlangsung? Aku rasain pastinya sedih ya Kak, kayak sakit hati banget gitu. Dan usaha kita semalaman gagal ngerjain tugas, kayak itu kayak sia-sia gitu loh. Paginya kayak dengan santainya dia bilang, lihat dong PR-nya, padahal dia nggak tahu waktu semalaman itu kayak benar-benar kita itu mati-matian ngerjainnya. Jadi kamu merasa sakit hati, merasa kayak kecewa gitu, kesel juga kan, gara-gara kamu dimanfaatin teman kamu gitu. Iya Kak kesel, tapi di lain sisi juga kadang aku tuh kayak kasihan gitu sama mereka Kak, karena kalau nggak aku contekin dia nggak ngerjain tugas, akhirnya nanti dia dimarahin sama guru gitu.
Jadi akhirnya kamu sodekin karena kamu merasa kasihan. Ya benar Kak, tapi ya kalau lama-lama kasihan ya juga kayak seenaknya gitu loh Kak sama kita. Kita bisa melihat aku, melihat aku. Dan lalu apa yang biasanya kamu lakukan ketika berada dalam situasi tersebut? Yang aku lakuin sih, kalau teman aku minta jemputan, biasanya itu aku bilang sebentar gitu. Terus sampai kadang itu dia lupa dan dia gak didengarkan. Tapi ada satu anak dia itu selalu maksa Kak. Pada hari itu, titik itu tuh kayak langsung dikasih gitu. Ya akhirnya aku kasih, dan setelah aku kasih aku diem aja, kayak nunjukin bahwa aku tuh lagi gak mood dan aku tuh gak suka kalau dia tuh minta sama aku. Jadi kamu ngomong langsung sama teman kamu nolak kalau kamu nggak mau nyontekin. Nggak ngomong sih Kak, tapi kayak aku males aja, aku bilang bentar gitu aja, sampai dia lupa kalau dia ngomong. Jadi kamu menunda waktu biar teman kamu tidak jadi buat nyontek. Ya kayak gitu, tapi kebanyakan ya itu Kak mintanya langsung kayak pada detik itu harus dikasih gitu, nggak mau dulu. Baik, kalau begitu berarti kamu merasa kayak tertekan dan tidak dihargai. Apakah itu benar sesuai yang kamu rasakan? Iya benar, saya tuh merasa tertekan dan sangat tidak dihargai karena kalau apa ya Kak, mereka habis nyontek itu kadang itu mereka tuh nggak bilang makasih gitu loh Kak, jadi kayak nggak menghargai. Kalau dia itu kan habis bilang aku, tapi dia tuh nggak pernah bilang makasih, kayak langsung dibalikin gitu ya gitu. Dan kadang juga ada Kak, dia tuh dibawa sama dia, situ dikasihkan ke teman yang lain, terus dikasihkan ke yang lain, jadi kayak dioper gitu loh tanpa bilang ke aku dulu apakah aku mau nyontekin yang lain. Terus saat seperti itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu diam saja atau bagaimana? Pada saat itu kan masih milik baru ya Kak, takutnya kalau aku langsung marah nanti aku tuh nggak ada teman, nggak ditemenin atau dibully juga kan. Jadi ya aku diem aja di bangku aku sambil aku main HP, scroll TikTok gitu aja. Jadi kamu lebih memilih buat diam karena kamu itu nggak mau, kayak kamu takut kalau nanti kamu nggak ditemenin sama teman kamu gitu. Iya benar Kak, soalnya ada salah satu teman sekelas aku juga, dia itu kayak bilang dia nggak mau nyontekin, kayak dia itu pelit tuh istilahnya karena teman-teman yang lain. Akhirnya dia itu sering digibahi, terus dia kayak dijauhin gara-gara dia pelit. Nah jadi itu kayak aku takut Kak kalau aku sama kayak dia kalau nggak nyontekin. Berarti kamu sering menahan perasaan agar tidak menimbulkan masalah, ya. Iya Kak benar. Namun, apakah kamu terdapat keinginan untuk berubah? Pasti aku pengen berubah Kak. Aku tuh pengen jadi yang lebih enakan gitu loh. Jadi mau ngilangin sikap gak enakan aku ini. Jadi kalau ada teman-teman aku yang minta tugas, aku tuh pengen jawabnya nggak mau kamu kerjain sendiri, atau aku yang belajar, aku yang kayak ngajarin dia gitu. Pengennya kayak gitu. Baik. Tapi apakah kamu sudah pernah mencoba? Kayak waktu teman kamu meminta contekan, tapi kamu menolak secara halus atau kayak mencoba buat ngajarinnya terlebih dahulu, jadi dia nggak langsung nyontek di hadapan kamu. Kalau itu aku pernah coba Kak, aku bilang kayak gini, kayak sini aku ajarin dulu, tapi dia tuh awalnya tuh nggak mau Kak, akhirnya aku maksa, aku ajarin dulu, kalau kamu nggak gini kapan kamu bisanya gitu Kak. Akhirnya aku ajarin dulu dan ajarinnya itu pelan-pelan Kak, tapi kayak sebagai manusia ya aku kadang itu kesel, soalnya dia tuh kayak nggak paham gitu loh Kak, padahal itu tuh kayak pertanyaan yang basic gitu loh, kayak pembagian contohnya. Nah, semisal itu 10 dibagi 2,
Nah dia itu mikirnya lama banget Kak, padahal itu kayak gampang gitu kan Kak. Nah dia itu kayak malah marah, kayak isi jawabannya aja gitu loh, biar gak repot. Dia itu katanya itu malas repot, pengen jawaban langsung gitu. Jadi akhirnya kamu langsung kasih jawabannya karena dia udah kayak males mikir, nggak mau repot gitu. Iya, terpaksa aku kasih jawabannya Kak. Karena kalau aku mau jelasin lagi, cuma kalau dia nggak ada niat untuk belajar kan Kak, jadi sia-sia. Tadi kamu mengatakan ingin berubah, tetapi di sisi lain kamu kadang masih diam, kadang kamu masih pasrah, kamu nyontekin teman kamu gitu kan. Nah, bagaimana menurut kamu dua hal itu dapat terjadi, bisa terjadi bagaimana? Maksudnya bisa gitu gimana? Kamu mengatakan ingin berubah, Ya, tapi kamu tetap mengasih contekan kepada teman kamu dan berakhir kamu kayak merasa kesel gitu karena kamu gak bisa nolak secara langsung. Menurut kamu bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kalau kamu ingin berubah tapi kamu gak ada usaha buat berubah, kamu kalau ada teman kamu yang nyontek kamu tetap ngedekin. kalau aku ngasih contekan itu, jadi itu tadi Kak, aku tuh takut kalau dijauhin sama mereka, digibahin sama mereka, dan aja gitu kayak takut banget kayak dimusuhin. Terus teman-teman aku pada kayak ngasih jangan sama dia kayak gitu. Aku takutnya kayak gitu Kak, makanya aku masih tetap kasih contekan. Tapi tuh pernah suatu saat itu kayak aku tuh gak mau ngasih contekan sama dia. Akhirnya kayak pas dia minta contekan sama aku bilang gak mau, kamu tanya itu aja, soalnya itu bisa. Terus dia tuh kayak gak mau Kak, masih tetap tanya aku kan. Terus aku bilang sama dia, aku lihat di Google, coba aja kamu lihat di Google sendiri. Terus dia tuh malah bilang, Google aku tuh beda, gak bisa buat nyari gini. Kayak dia tuh malah nyari alasan gitu loh Kak, biar tetap nanya aku. Padahal aku udah bilang kalau aku tuh lihat dari Google, ya pastinya kan nggak 100% benar gitu kan Kak. Baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa kamu itu ada keinginan buat berubah, tapi kamu itu masih dilema, kamu masih bingung karena kamu itu masih takut kalau kamu gak punya teman karena kamu nolak teman kamu buat nyontek ke kamu dan kamu kayak ngerasa nggak enakan buat nolak juga gitu. Iya Kak, aku juga merasa nggak enakan. Soalnya ada salah satu teman aku ini, kalau dia nggak dicontekin, dia itu marah-marah Kak, kayak tiba-tiba benar-benar apa sih nyontekin gitu aja nggak mau Kak. Ya udah dia tuh kayak nggak terima gitu loh kalau nggak dicontekin. Jadi marah-marah dia guys. Jadi akhirnya kamu terpaksa buat nyontek dia. Iya, terpaksa. Lalu apa yang biasanya menghambat kamu buat menyampaikan perasaan yang kamu rasakan di sekolah? Yang menghambat aku tuh pastinya aku bingung Kak mau cerita ke siapa, dengan mana. Soalnya kan itu juga masih murid baru ya Kak. Aku juga di situ tuh sahabat aku waktu SMP tuh udah sekolah semua gitu loh Kak. Jadi nggak ada yang di sekolah. Terus aku punya satu teman dari SMP. Nah aku juga nggak terlalu dekat sama dia. Kalau aku mau cerita ke dia, aku takut kalau dia itu malah ceritain atau dicekin ke teman yang lain. Jadi waktu awal-awal itu aku masih nggak punya tempat cerita ke orang itu. Jadi aku memilih diam gitu aja, nggak cerita ke siapa-siapa. Nah, jadi karena itu yang menghambat perasaan kamu di sekolah.
Lalu apakah masih ada cerita lainnya yang ingin kamu ceritakan atau yang masih belum kamu sampaikan terkait lingkungan sekolah yang toksik itu atau pertemanan kamu? Ada Kak. Jadi menurut kakak itu kayak support teman itu penting nggak Kak? Guys? Kalau support teman menurut aku sih penting, karena kan kita juga kalau sekolah kan sama teman kan, kalau apa-apa gitu teman. Ya menurut aku juga sih penting ya Kak. Soalnya dulu tuh aku tuh kayak didaftarin gitu sama Kak. Aku ikut kelas percepatan. Nah kan ada tesnya nih Kak. Terus itu aku cerita ke teman aku sama dia ini lumayan dekat. Akhirnya aku cerita aku didaftarin nih kelas percepatan sama aku ini. Terus kata dia, ini kamu beneran ikut kan? Gitu kan? Terus aku jawabin, insya Allah ikut, tapi nggak tahu aku kuat apa enggak. Nah terus itu beberapa hari itu aku curhat sama dia kakak. Lebih baik aku tuh enggak ya, enaknya aku ikut ini apa enggak. Tapi aku takut kalau misal aku ikut kelas percepatan ini kayak nggak bisa ninggalin gitu loh Kak, banyak tugas atau materinya tuh kayak cepet gitu kan. Nah terus dia tuh kayak aku kira dia tuh mensupport aku gitu kan Kak, kayak ngasih semangat aku, tapi ternyata jawabannya tuh nggak sesuai ekspektasi aku. Dia tuh bilang kayak ya terserah kamu mau daftar ya pas tes jangan diawur, tapi kalau kamu nggak mau daftar ya kamu salahin aja pas tes itu, jangan jawab jawaban yang benar. Jadi dia tuh kayak nggak mensupport aku gitu loh Kak, malah kayak nyuruh aku buat nyalain jawabannya biar aku nggak masuk tes itu. Baik, jadi kamu merasa pertemanan kamu itu di sekolah itu juga toksik karena teman kamu itu menghalangi kamu buat upgrade diri jadi lebih baik, gitu? Iya ternyata dia tuh kayak menghalangi banget. Dulu tuh aku tuh pernah bilang sama dia kalau aku tuh pengen jadi OSIS. Terus dia tuh kayak bilang jangan, OSIS itu sibuk, nanti kamu sering dispen, terus aku nanti kamu tinggal tuh. Jadi dia tuh nggak pengen aku tinggal gitu loh Kak, pengennya tuh ada aku terus. Soalnya dia itu tipe anaknya tuh emang senang gitu loh kayak sendirian. Tapi Kak, dia itu kayak juga ikut itu organisasi, dia ikut PR sama ikut pasti. Yang pastinya kan banyak dispennya kan, aku juga sering ditinggal sama dia. Tapi aku biasa aja waktu ditinggal sama dia. Tapi pas aku mau ninggal dia tuh kayak nggak mau, nggak pengen aku tuh ada di situ terus. Jadi kan kayak kesel gitu loh Kak, kayak aku tuh kan pengen gitu ya ikut OSIS biar menambah organisasi aku dan juga menambah pengalaman gitu kan. Jadi kamu merasa bahwa teman kamu itu kayak nggak setuju karena kamu ikut organisasi itu, kayak pengennya kamu ya udah sama dia terus gitu kan. Jadi kamu merasa kalau itu tuh termasuk salah satu lingkungan sekolah yang toksik karena pertemanannya kayak nggak ngedukung kamu, nggak support gitu. Ya Kak, menurut aku gitu. Dan juga aku juga kayak awalnya tuh kaget waktu masuk SMA, karena kan waktu SMP itu teman-teman aku itu aku punya teman alhamdulillah dia itu selalu support aku Kak. Kalau aku ikut kegiatan apa dia itu selalu menyemangatin aku, terus dia itu selalu ya kayak kadang ngajarin aku, dan dia itu pernah bilang dia itu pernah baik aku. Tapi waktu SMA itu kayak teman-temannya itu beda gitu loh Kak, dia itu kayak nggak mensupport aku ya kayak gitu tadi, dia nggak izinin aku kayak ikut organisasi itu. Dan dia tuh juga bilang kayak negatifnya itu loh Kak tentang organisasi itu, kayak kasus itu nggak enak, nanti itu pasti sibuk dan kayak sering itu kan kayak dimintain bantuan gitu kan Kak.
jadinya kayak aku kepikiran kayak masa gak enak ya ikut OSIS, jadi itu kayak bingung. Jadi secara nggak langsung itu omongan dia itu bisa mempengaruhi pikiran kamu, karena kamu kayak ngerasa kayak aslinya kamu mantap buat ikut OSIS, tapi jadi kayak ngerasa kurang yakin karena pengaruh omongan teman kamu itu. Iya benar Kak, itu salah satunya juga yang mungkin kayak aku nggak mau gitu loh masuk sekolah, kayak ini di rumah aja, karena ya temen-temennya itu kayak nggak support gitu ya Kak. Baik. Lalu setelah itu apakah kamu tetap mengikuti bilang kamu buat ikut OSIS atau kamu menuruti teman kamu itu? Kalau aku sih jadinya nggak ikut ya Kak, karena ya kan itu dia itu bilangnya kayak nggak enak gitu kan OSIS, kayak gitu lah gitu, jadi aku kayak takut gitu, jadi aku nggak jadi ikut OSIS. Baik, jadi kamu ngerasa bahwa kamu nggak dapat support, makanya kamu nggak ikut organisasi OSIS gitu, karena kamu juga ngerasa nggak yakin karena omongan teman kamu itu. Iya benar Kak, karena kan aku tuh tipe orang yang selalu dengerin omongan orang lain, jadi kalau orang lain dia bilang nggak cocok atau jelek, itu aku pasti kayak kepikiran dan aku pasti pikirin gitu loh Kak. Kalau semisal teman aku pernah bilang, gini, cocok nggak aku pakai kerudung ini? Nah kata dia tuh nggak cocok, ya akhirnya aku ganti kerudung. Jadi kayak aku tuh selalu kayak mikirin perkataan orang lain gitu. Menurut aku ya, kamu nggak usah terlalu mikirin perkataan orang lain ya. Kamu usaha ngelakuin apa yang menurut kamu baik pada diri kamu sendiri aja, fokus sama diri kamu sendiri, nggak usah terlalu mikirin omongan orang lain, karena nggak sepenuhnya omongan orang lain itu juga nggak baik buat diri kamu. Kan orang lain nggak tahu diri kamu, yang tahu diri kamu sepenuhnya itu cuma kamu sendiri. Jadi lakukan apa yang buat kamu senang dan sesuai sama diri kamu. Terima kasih sayangnya. Baik, apa masih ada lagi menurut kamu yang cerita yang belum kamu sampaikan terkait dengan sekolah yang toksik atau bagaimana? Ada Kak, jadi aku tuh punya satu teman. Nah, dia itu orangnya tuh cantik Kak, kayak keturunan Arab gitu ya. Nah, awal-awal itu kan dia kan duduk di belakang aku Kak. Nah, aku kira tuh dia tuh orang pinter karena cewek-ceweknya tuh pinter gitu. Dia tuh pernah bilang ke aku gini, aku lagi ikutin olimpiade biologi. Terus aku bilang, wah siapa yang ikutin, daftarnya di mana? Kan aku juga kayak pengen ikut gitu kan. Terus dia bilang kalau dia itu didaftarin sama kakak kelas yang kenal dia. Terus dia bilang gini ke aku, emang wajahku seanak pintar itu ya, tiba-tiba itu bilang gitu Kak. Ya aku bingung kan jawabnya gimana. Akhirnya ya aku jawab, hehe iya mungkin gitu. Tapi Kak, ternyata dia itu gak jadi ikut olimpiade itu karena dia itu gak bisa. Dan yang aku bilang tadi, dia itu aku kira kan anak pintar gitu kan Kak. Ternyata itu bukan bermaksud menghina ya, ternyata itu enggak Kak, kurang gitu. Dan dia itu pernah gitu Kak sombong ke aku gitu, bilang gini, aku kan pertama bilang ke dia, kamu bisa bahasa Arab, bahkan orang Arab. Dia itu pertama tuh bilang bisa. Ternyata tuh dia tuh gak bisa Kak. Pas ditanyain sama guru bahasa Arab, nah terus itu dia tuh bilang gini, kalau bahasa Arab aku gak bisa, soalnya Arabnya beda, kata dia kan. Terus dia tuh bilang, aku bisanya bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris aku jago. Nah, waktu bahasa Inggris, dia tuh juga gak bisa Kak, tapi kayak dia tuh bilang gitu loh kayak bisa. Nah, ternyata dia itu juga orangnya hebat banget. Jadi dia itu pernah ngejelasin salah satu teman aku
dan kadang satu SMP sama dia itu bilang kayak aku tuh gak jelas, dia tuh suka bikin masalah begini. Nah terus itu aku tuh juga diceritain sama temanku sebangku sama aku, dia tuh bilang kalau ternyata si anak ini, si teman aku tadi aku ceritain itu emang orangnya problematika dari awal, waktu SMP itu juga problematik, banyak masalah gitu, dan dia itu ya gak disukai banyak temen gitu loh Kak di sekolah, kayak dijauhin dia karena dia itu merasa sok-sokan dan kayak gak mau kalah gitu Kak. Jadi kamu merasa teman kamu itu juga termasuk toksik karena dia kayak sombong, terus kayak dia kayak nggak menghargai orang lain gitu. Dia Kak, dia tuh kayak sombong dan dia itu orangnya yang gak mau kalah gitu loh Kak. Dia itu selalu ngejudge orang. Kan ada di kelas Anaria, nah teman aku tuh bilang dia kan make up temennya, dia itu bilang itu alisnya itu gak sih kena hitam. Nah dia tuh kayak gak terima, dia bilang gini, apa sih gak naik ini, biasa aja, ini udah bagus, dia tuh bilang gitu Kak. Tapi dia itu malah menghujat hasil perhiasan teman aku, dia bilang ini aku nggak sih kalau dipakai itu, padahal itu nggak aku Kak. Emang dia itu dari awalnya tuh kayak nggak mau kalah gitu loh, jadi dia tuh harus jadi spotlight. Baik. Jadi kamu merasa dia itu kayak nggak mau dihujat, tapi dia sendiri menghujat orang lain. Iya udah nggak kayak gitu, jadi ya semua dia tuh pokoknya dia tuh harus paling baik. Dia tuh kena Kak, dia tuh kalau teman kan menor ya, itu pernah dibilang sama teman aku, ya kamu loh temennya tuh jangan menor-menor, tapi dia tuh bilang malah kayak apa sih, ini tuh gak menor, ini tuh biasa aja, aku juga setiap hari ya kayak gini gitu. Kalau dia tuh dikasih saran tapi dia tuh gak mau Kak kalau dengan saran dari kita, padahal itu kan sarannya bagus ya Kak, biar dia gak dipanggil guru BK karena terlalu menor. Saya bisa mengerti. Lalu ada yang ingin diceritakan lagi atau sudah yang lingkungan sekolah mana yang kamu rasakan? Ada sih Kak, jadi awal-awal masuk sekolah itu aku kan ada 5 teman ya, ini tuh deket Kak. Nah ada nih satu anak, dia itu kayak beberapa gitu Kak, itu bilang kalau dia itu mau pindah sekolah karena disuruh mamanya, soalnya tuh sekolahnya itu terlalu jauh dari rumahnya kan gitu. Terus ya kita percaya, soalnya dia itu ceritanya tuh kayak dramatis gitu loh Kak, dia itu sambil nangis terus kayak yakinin kita kalau dia itu beneran pindah. Ternyata dia itu cuma bohongin kita. Jadi kamu merasa teman kamu itu kayak nggak pantas buat temenan karena dia itu suka bohong. Ya, dan juga dia tuh kayak orangnya tuh gengsian gitu loh Kak. Jadi kalau misal kita ada pergi hangout gitu bareng, itu dia tuh pengennya ke tempat yang bagus, ke tempat yang mewah gitu loh Kak. Jadi kayak nggak mau ke tempat yang sederhana-sederhana aja. Jadi tempatnya tuh harus bagus, yang estetik gitu loh Kak. Saya bisa mengerti. Jadi kamu memilih buat jaga jarak atau bagaimana kalau kamu berteman? Awalnya sih aku sama teman-teman yang lain tuh mau berteman aja, tapi dia sama teman, kan tadi ada 5 anak. Nah dia sama satu anak ini tadi itu malah menjauh dari kita karena suatu saat itu menakan pas kelas tatap muka. Nah itu dia tuh nggak mau bantuin gitu loh Kak, dia tuh malah pergi sama teman yang satunya tadi itu. Emang dia tuh deket sama teman itu tadi, dia tuh nggak mau bantuin, dia tuh kayak pergi keliling-keliling sekolah terus bercanda-canda sama dia. Akhirnya kan aku marah ya Kak, aku bilang kamu lo gak bantuin dong kok muka,
itu lokasinya ngepel sendiri. Akhirnya dia ngepel kan. Nah pada saat itu besoknya dia itu udah gak nyapa aku sama teman-teman yang lain. Mungkin dia merasa sakit hati karena kamu itu negur dia gitu. Iya, katanya dia sakit hati kak. Tapi ya kayak gimana ya kak, kalau nggak ditegur kan nanti kebiasaan ya. Soalnya dia itu pernah kan, aku diceritain sama teman aku yang satu kelompok sama dia. Nah, teman aku tuh bilang kalau dia itu nggak mau cuci piring kak, dia itu cuma cuci yang dia bawa aja. Dia itu bawa piring, jadi dia cuci piringnya sendiri. Terus pas teman aku mau kayak nyuruh dia cuci piring, dia itu bilang gini, aku nggak bisa cuci piring, aku nggak pernah di rumah cuci piring. Jadi dia itu malah nggak mau cuci piring, tapi cuma cuci punyanya dia aja. Ya, jadi dia kayak angsan gitu ya. Iya kan dia itu kayak mungkin aja ya sama orang tuanya ya, jadi terbawa gitu sampai sekolah. Baik, saya mengerti. Lalu dari semua masalah yang ada, mana yang paling ingin kamu ubah terlebih dahulu? Yang pengen saya ubah itu ya yang pertama tadi, pengen nggak jadi orang yang nggak yang enakan gitu loh kak. Jadi aku tuh pengen kayak kalau dia nggak sesuai sama keinginan aku ya aku nggak mau gitu. Pengennya sih kayak gitu. Terus yang kedua, aku pengen bisa menerima sifat-sifat teman aku. Mungkin teman aku yang nyontek itu kemungkinan bisa berubah lain hari. Dan aku juga kan nggak tahu ya kak, sifat-sifatnya manusia kan beragam. Jadi ya aku pengen bisa menerima teman-teman aku. Dan yang ketiga, aku tuh pengen bisa jaga jarak gitu loh. Kayak aku pengen bisa bedain mana teman yang benar-benar baik atau teman-teman yang cuma manfaatin aku. Baik, saya mengerti. Lalu menurut kamu, dari yang tadi kamu ceritakan semuanya tentang lingkungan sekolah yang toksik, yang kamu dimanfaatin, yang kamu gak dihargain, terus itu menurut kamu makna lingkungan sekolah bagi dirimu sendiri secara pribadi itu bagaimana? Menurut aku, lingkungan sekolah yang menurut aku baik itu lingkungan yang teman-temannya itu solid, teman kelasnya solid, terus bisa gotong royong, mau ngerjain sesuatu itu gampang gitu loh, bisa bareng-bareng. Dan teman yang selalu bisa ngasih support aku, terus ngasih contoh aku, ataupun kalau aku ada salah mereka tegur aku nggak apa-apa gitu loh kak. Itu pengennya tuh ya nggak gitu. Dan ingin kayak lingkungan sekolah yang baik itu menurut aku teman-temannya itu yang nggak fake gitu loh. Jadi mereka itu kayak nggak membutuhkan dua gitu loh. Itu menurut aku. Berarti selama ini teman kamu itu kurang solid, terus ada yang bermuka dua juga ya? Iya kak, awalnya juga aku kaget kan kak pas awal masuk SMA ini teman-temannya kok kayak gini gitu. Padahal dulu waktu SMP teman-teman aku tuh ya baik-baik aja, kayak dia selalu support aku, terus selalu kayak merangkul aku kalau aku ada masalah, kayak baik gitu loh kak. Dia sama waktu SMA ini, ya mungkin kan baru kenal juga kan kak, jadi kita nggak tahu kayak sifatnya dia itu gimana waktu dulu dia punya masalah apa. Jadi waktu SMA ya dia jadi gini. Jadi dari pengalaman kamu ini, permasalahan kamu dengan sekolah ini, bagaimana pengalaman ini mempengaruhi cara kamu memandang diri kamu sendiri? Jadi aku tuh kayak gara-gara pengalaman aku tadi, aku tuh kayak memandang diri aku tuh kayak jadi orang yang gampang dimanfaatin gitu loh kak. Setiap aku ngaca, aku tuh kadang itu ngerasa kayak kenapa aku harus dimanfaatin, kenapa harus aku, kan ada yang lain.
teman aku tuh juga ada kak yang lebih pintar dari aku, tapi kenapa harus aku tuh juga yang ngerasa tertekan. Kadang itu aku tuh kayak males buat masuk sekolah ya, karena menurut aku sia-sia dong aku ngerjain tugas semalaman terus begadang belajar, itu dia tuh seenaknya nyontek gitu kak, jadi kan kayak kesel. Baik, jadi kamu ingin berubah ya, kamu ingin bisa upgrade diri biar tidak menjadi orang yang tidak keenakan terus gitu, biar nggak dimanfaatin orang lain. Ya aku juga bilang ada diri juga biar jadi orang yang lebih enakan gitu, dan aku juga mau cerita lagi kak, boleh nggak kak? Boleh, silahkan. Jadi itu ada satu teman aku, nah sebut aja namanya Resi. Nah Resi ini aku nggak tahu ya kak, dia itu kayak gimana gitu. Dia itu pernah bilang sama aku lebih suka temenan sama cowok karena kalau sama cewek itu munafik. Dia itu bilang langsung gitu loh kak ke aku, kan aku kan perempuan ya kak. Dia itu tiba-tiba bilang gitu. Dan dia itu orangnya tuh yang apa ya kak, dia tuh suka banget maksa kak. Jadi setiap ada tugas dia tuh kalau dia udah selesai, dia tuh pasti ngeributin teman-temannya yang lain kayak ayo cepetan dikumpulin. Jadi dia tuh kayak ambis pengen nilainya bagus, tapi caranya tuh menurut aku ya kak, menurut aku tuh kurang. Soalnya pas ujian dia itu kak, kan ujiannya aku kan pakai CBT aplikasi. Nah kalau udah selesai dia tuh nggak ngumpulin ujiannya, kadang dia itu pinjam HP temennya buat nyari jawaban di Google, di foto gitu kan pilihan gambaran. Nah kadang itu dia itu selalu nyuruh teman aku laki-laki namanya Fafa, dia itu pintar kak. Jadi Resi ini tuh selalu minta koreksiin sama Fafa terus kak, setiap ujian kak, koreksi. Jadi kalau udah keluar ruangan, HP-nya si Resi ini dikasihkan ke Fafa, biar Fafa yang ngecek dan menjawab pertanyaan yang salah gitu kak. Jadi kamu merasa bahwa teman kamu itu sering memanfaatkan orang lain, nggak hanya kamu aja, tapi ada teman yang lainnya juga. Ya kak, dan juga dia itu kayak apa ya, sifatnya tuh nggak jujur gitu kak. Pas dapetin nilai itu dia tuh semua orang dia pasti punya nilainya bagus, tapi dia tuh nggak mau berusaha kak, dia tuh bikin contekan. Nah, menurut aku tuh parah ya kak, soalnya dia tuh bawa 2 HP waktu ujian. Jadi dia kan waktu ujian kan kita pakai HP, dia tuh bawa HP satu lagi untuk nyari jawaban. Nah pas itu dia itu kan udah bawa HP, tapi masih tetap aja minta bantuan sama si kakak itu. Kan kebetulan aku sama dia itu beda ruangan, jadi dia minta bantuan sama kakak lagi, dia minta koreksiin. Dan kalau semisal kakak mau nolak, kakak juga gak enak kan kayak aku Ya, kamu pasti perasaan dengan kamu itu. Pasti dia kayak juga kamu bingung buat menolak bagaimana, karena teman kamu itu kayak memanfaatin kamu kan. Iya kak, soalnya menurut aku kayak udah keterlaluan banget sih kak. Kenapa harus dikoreksi gitu loh kak. Dan waktu aku lihat ulangannya si Rasi ini tuh nilainya itu 90 kak, sedangkan kakak yang ngoreksi dia tuh nilainya cuma 70. Jadi kan kayak aku tuh kayak kasihan gitu loh sama kakak yang dia udah belajar semalaman, tapi Resi kayak dengan gampangnya dia nangkep. Berarti kamu juga harus belajar cara nolak dan harus menghilangkan rasa nggak enakan itu, karena kan itu bisa ngerugiin dirinya gitu kan. Ya sudah, tapi dia tuh pernah kan bilang sama teman aku, kenapa kok mau dia ngetekin gitu. Katanya sih dia pengen membantu aja dan dia kayak kasihan. Jika situasi ini terus berlanjut, menurut kamu apa dampaknya bagi dirimu ke depan? Pastinya dampaknya negatif ya kak. Mungkin aku bakal ngerasain kayak aku dijadiin orang yang selalu bermanfaat
dideketin sama orang lain. Terus aku selalu kayak dengerin omongan orang lain. Kalau misal orang lain bilang kamu nggak cocok pakai ini, kamu nggak bisa kayak gini, pasti tuh kayak bikin aku nggak semangat gitu kan Kak, dan malah nimbulin yang negatif. Jadi kamu sebaiknya tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Kamu fokus pada diri kamu sendiri, pakai sesuatu yang kamu suka, dan tidak perlu memikirkan penilaian orang lain. Baik, setelah membahas semuanya, menurut kamu perubahan apa yang paling realistis untuk kamu mulai lakukan? Perubahannya yang paling itu ya mungkin itu menghilangin sifat gak enakan. Itu aja sih kalau pengennya aku. Baik. Lalu perilaku yang ingin kamu kurangi atau ubah untuk menghadapi lingkungan sekolah yang toksik itu berarti kayak itu kamu ingin menghilangkan rasa nggak enakan dan bisa menolak contekan teman kamu itu tadi. Iya benar Kak, jadi aku tuh kayak pengen banget jadi orang yang enakan gitu Mbak. Kalau aku nggak mau ya aku bilang nggak mau gitu. Bisa dibilang itu pengen jadi orang yang lebih tegas gitu kan. Baik. Menurut aku juga emang lingkungan yang toksik itu memang dapat berdampak pada kesehatan mental dan penting untuk mencari cara buat melindungi diri ya. Lalu pelajaran apa yang kamu dapatkan dari sesi tentang dirimu ini? Pelajaran yang saya dapat ya kayak gitu Kak, saya tuh harus jadi orang yang lebih enakan, bisa jauh lebih tegas, dan bisa jadi orang yang nggak selalu mikirin perkataan orang lain, dan bisa kayak menerima orang-orang di sekitar aku. Kalau orang-orangnya emang gitu ya aku harus menerima gitu. Ya, itu cukup benar, dan sebagai saran aja kamu juga harus bisa mulai menetapkan batasan yang aman buat dirimu. Kalau sekiranya teman kamu itu kurang, maksudnya kayak hanya manfaatin kamu aja, kamu harus bisa jaga jarak supaya ya kamu nggak keterkaitan terus sama teman kamu itu. Jadi teman kamu itu nggak menyusahkan kamu terus gitu. Ya Kak, mungkin kedepannya aku akan coba saran dari kakaknya untuk sedikit jaga jarak kepada teman-teman aku itu tadi. Lalu bagaimana cara kamu menerapkan pemahaman ini di sekolah nantinya? Ya mungkin nanti aku akan bersikap lebih tegas lagi. Kalau ada yang mau minta sama aku, mungkin nanti aku akan bilang, kamu nggak mau tak aku ajarin biar kamu tahu, biar kamu nggak hanya lihat punya aku aja, biar kamu paham waktu ujian besok. Itu sih mungkin Kak. Baik. Lalu langkah konkret apa yang akan kamu lakukan minggu ini untuk menjaga kesehatan mentalmu di sekolah? Karena mungkin aku yang pertama akan menjauhi dan jaga jarak sedikit dulu dengan teman-teman yang menurut aku toksik, dan aku akan berteman sama teman aku yang baik sama aku. Dan yang kedua, aku bakal sedikit demi sedikit menghilangkan sifat gak enakan aku ini gitu Kak. Dan juga yang terakhir, aku bakal gak terlalu sering dengerin omongan orang lain. Jadi aku pengen kayak aku jadi diri aku sendiri aja tanpa dengerin orang lain. Baik, jadi kamu ingin jadi diri kamu sendiri tanpa dengerin orang lain, terus kamu ingin lebih bisa terima diri kamu, dan kamu ingin menghilangkan rasa keenakan kamu sama teman kamu, dan kamu juga ingin mencoba buat melakukan yang kamu inginkan. Iya benar Kak. Baik.
Menurut kamu, siapa orang yang bisa kamu jadikan sumber dukungan ketika situasi yang kamu rasakan itu terasa sangat berat? Kalau yang di dukungan itu orang yang pertama itu mungkin kakak aku, Kak, karena kan dia udah deket dari dulu, jadi aku tuh gampang gitu cerita ke dia. Tapi di lain sisi aku juga itu kadang gak banyak cerita sama dia, karena kan dia kan juga sibuk sih, Kak, sibuk sama kerjanya juga. Nah, kalau teman itu mungkin aku bakal cerita ke teman dekat aku, tapi aku tuh tipe orang yang nggak bisa gitu, Kak, ceritain semua ke pengalaman aku ke orang itu. Jadi ya kayak biasanya tuh aku cuma nge-spill sedikit aja ceritanya. Baik. Jadi hari ini kita itu sudah membahas pengalaman kamu, dampaknya, dan langkah awal yang kamu lakukan. Lalu sampai saat ini bagaimana perasaan kamu setelah sesi konseling pada hari ini? Perasaan saya itu pastinya sangat lega karena bisa menyampaikan cerita-cerita yang sudah saya pendam agak lama gitu ya, Kak. Akhirnya kayak lebih plong, terus rasanya itu lebih lega karena bisa mengeluarkan semua keluhan, keluh kesah. Lalu menurut kamu bagian mana dari sesi ini yang paling membantu? Yang paling membantu itu pasti saran dari kakaknya tadi kan, yang belum harus sedikit jaga jarak dengan orang yang menurut kita toksik, terus lebih gak usah dengerin omongan orang lain yang membuat kita jatuh atau membuat kita jadi nggak bisa maju. Lalu apakah kamu siap melanjutkan proses ini secara mandiri atau di sesi berikutnya? Saya siap untuk melanjutkan proses ini secara mandiri maupun di berikutnya, karena saya juga ingin berusaha menjadi yang lebih baik, yang lebih enakan, dan tidak terlalu dengerin omongan orang lain. Baik, kalau begitu apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup proses sesi konseling pada hari ini? Saya rasa sudah cukup ya, karena saya udah cerita. Baik, kalau begitu demikian sesi konseling hari ini kita akhiri. Terima kasih atas keterbukaannya dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membantu kamu menghadapi situasi di sekolah. Saya Putri Yana Makasa sebagai konselor pada sesi konseling hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya dalam sesi konseling pada hari ini. Ya, Kak, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakaknya karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau mengasih saran sama saya, dan sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih.